Oke, mari kita bedah salah satu perusahaan yang menarik banget di bursa kita. PT Pancabudi Idaman, atau yang kita kenal dengan kode saham PBID. Ini adalah raksasa di industri kemasan Indonesia. Mungkin nama Pancabudi nggak terlalu familiar di telinga Anda ya, tapi saya jamin produk kemasan mereka ini ada di mana-mana, setiap hari kita temui. Yuk kita kenalan lebih dalam sama perusahaan yang diam-diam jadi bagian dari hidup kita ini. Nah, ini dia peta pembahasan kita. Kita akan mulai dari kenapa mereka bisa jadi raja kemasan. Lalu kita lihat tantangan global yang lagi dihadapi, strategi mereka buat ke depan, kita bandingin valuasinya, dan terakhir, apa artinya ini semua buat kita sebagai investor. Oke, bagian pertama. Gimana ceritanya sih Pancabudi ini bisa begitu dominan di pasar kemasan Indonesia? Kita coba bongkar rahasianya. Jadi, siapa sih PBID ini? Gampangnya, mereka itu bukan cuma pabrik plastik biasa. Kunci kekuatan mereka ada di model bisnisnya yang terintegrasi. Artinya, mereka kontrol semuanya dari produksi sampai distribusi. Ini yang bikin mereka punya keunggulan biaya yang susah banget disaingi. Dan ini dia buktinya. Coba lihat angkanya. Mereka menguasai sekitar sepertiga pasar nasional. Gede banget kan? Kekuatan utama mereka itu ada di pasar-pasar tradisional dan melayani jutaan UMKM di seluruh Indonesia. Eits, tapi jadi raja bukan berarti jalannya mulus-mulus saja. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih menantang. Gimana tekanan dari pasar global mulai bikin keuntungan mereka tertekan? Nah, ini dia biang keladinya. Bahan baku utama mereka, yaitu biji plastik atau resin polimer, itu lagi banjir-banjirnya di pasar global. Kenapa? Karena produksi dari Tiongkok itu gila-gilaan. Akibatnya ya bisa ditebak, harga jual jadi turun dan margin keuntungan PBCUD jadi makin tipis. Dan ini bukan cuma teori loh, dampaknya kerasa banget di laporan keuangan mereka. Lihat aja, laba kotornya turun hampir 13%. Yang lebih dalam lagi, laba bersihnya anjlok lebih dari 21% dibanding tahun sebelumnya. Ini bukti nyata kalau tekanannya nggak main-main. Lalu, apa dong yang dilakukan PBID buat menghadapi badai ini? Nah, di bagian ketiga ini, kita akan lihat ada 3 strategi utama yang disiapkan manajemen untuk bangkit kembali. Rencana mereka cukup komprehensif. Pertama, mereka nggak mau jago kandang aja, tapi coba ekspansi ke Malaysia buat cari pasar baru. Kedua, mereka mulai lirik ekonomi sirkuler, masuk ke bisnis daur ulang plastik. Dan ketiga, efisiensi di dalam negeri dengan modernisasi mesin dan buka pabrik di lokasi yang biayanya lebih murah. Kelihatan ini langkah yang strategis ya, buat bertahan sekaligus menyerang. Strateginya udah jelas. Sekarang, pertanyaan pentingnya, terutama buat kita para investor. Dengan kondisi begini, apakah saham PBID masih menarik? Yuk, kita langsung bandingkan aja sama pesaing-pesaingnya. Nah, di tabel inilah ceritanya jadi sangat menarik. Coba deh, jangan cuma fokus ke PE ratio-nya yang kelihatan wajar. Perhatikan 2 angka ini, imbal hasil dividen dan return on equity atau ROE. Kelihatan kan, PBID ini unggul telak dibanding kompetitornya. Jomplang banget. ROE yang tinggi ini nunjukin satu hal yang penting banget. Manajemen PBIDI itu sangat efisien. Mereka jago banget mengubah modal dari investor menjadi keuntungan, jauh lebih efisien dari para pesaingnya. Kutipan dari riset ini seolah jadi kesimpulan yang pas banget. Intinya, PBID ini punya fundamental yang super, tapi valuasinya nggak mahal. Nah, kombinasi kayak gini, ini yang jarang banget kita temuin di pasar. Oke, kita sampai di bagian akhir yang paling ditunggu-tunggu. Setelah kita bedah semuanya, jadi apa artinya ini buat kita, para investor? Buat investor yang suka cari pendapatan rutin, angka ini pasti bikin ngiler. Imbal hasil dividen di atas 11%. Ini luar biasa tinggi dan bisa jadi sumber arus kas yang sangat kuat buat para pemegang sahamnya. Jadi, tesis investasinya begini. Kita bisa dapat perusahaan dengan kualitas blue chip, artinya dominan di pasar, arus kasnya kuat, tapi dengan valuasi sekelas small cap yang masih terjangkau. Ini sebuah anomali yang sangat menarik di pasar saham. Ini yang membawa kita ke pertanyaan terakhir. PBID ini jelas-jelas adalah raksasa di dalam negeri dengan fundamental yang kokoh. Pertanyaannya sekarang, apakah strategi ekspansi dan efisiensi mereka bakal berhasil mengubah status mereka dari jagoan kandang menjadi pemain regional yang disegani? Nah, cuma waktu yang bisa menjawabnya.